Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng gabung, Teh Pipi, kandidat Ketua IKA, calon nomor urut 2 ya. Ada juga tim sesnya, Kang Seno, Kang Abud, dan yang lainnya, kawan-kawan di 93. Betul kata Teh Elis bahwa malam ini, malam terakhir kita dengar pendapat dengan para kandidat calon ketua IKA. Mungkin nanti biasa ada tanya jawab. Yang jelas kita ingin mendengar visi misi dan paparan dari Teh Pipi. Mangga kita santai saja Teh di sini, santai saja kita ngobrol, tidak usah tegang dan lain sebagainya. Mungkin itu aja, sekalian kita berkenalan juga. Biar mempersingkat waktu, mangga kembalikan lagi kepada Bu Elis. Mangga Bu Elis, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahang Teteh GO93. Hatur nuhun pisan jadi suatu media ya untuk saya bisa bercerita tentang program-program kerja, karena kebetulan mendapat amanah dari GO88 untuk mencalonkan diri mewakili 88 dalam Pilika 2021 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akang Teteh, sebelumnya mungkin belum banyak yang tahu tentang saya. Jadi yang jelas saya perempuan ya, udah pasti ya, kelihatan kan ya. Menikah, kemudian saya punya 3 anak perempuan, dan 1 ada putri angkat saya juga ya. Jadi sekarang kami keluarga besar 4. Anak saya yang perempuan yang paling besar itu sudah menikah, dan sudah punya 2 anak juga. Jadi saya sudah punya cucu, alhamdulillah. Ya. Jadi sebagai calon ketua PKA, nah tagline yang kami usung adalah PEKA, yaitu peduli, kolaborasi, akselerasi. Nah ini nanti akan terwujud dalam program-program kerja kami. Oke, saya izin share. Nah, tadi saya udah cerita sedikit tentang latar belakang keluarga. Nah, ini terkait dengan latar belakang secara profesional, ya, by education. Saya saat ini masih terdaftar sebagai mahasiswa di program S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, kemudian hal lainnya saya juga mengambil beberapa kursus dan sertifikasi. Waktu tahun lalu, alhamdulillah sebelum pandemi, masih sempat nih bulan Februari 2020 ya. Begitu datang, saya udah langsung harus ngisi form. Begitu pulang, itu udah bulan Maret, itu udah harus ngisi form kesehatan ya, waktu sampai. Tapi sebelumnya itu, alhamdulillah kami masih sempat mengambil kursus di Oxford University Continuing Education untuk grup coaching. Kemudian saya juga mengambil sertifikasi untuk Intuitive Coaching Practitioners dari Integra Institute. Selain itu, saya juga certified untuk High Impact Trainer. Kemudian juga certified untuk Human Capital Management Practitioner, certified juga untuk Financial Planner, dan juga untuk kuliah saya lulusan dari Pajajaran Public Relations. Nah, jadi saya adalah seorang professional consultant ya saat ini. Kemudian senang sekali menyukai aktivitas-aktivitas sosial dan ingin bisa membangun sinergi dan kolaborasi across communities, dan juga tentunya membangun anak-anak muda Indonesia di sini ya. Nah itu beberapa dari passion saya. Kemudian kalau tadi latar belakang pendidikan, ini riwayat pekerjaan. Jadi saat ini saya di-hire sebagai konsultan ahli di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Kemudian sebelum itu baru 2020 sebenarnya baru ya, jadi setelah saya pulang dari UK. Nah, sebelumnya ini saya bekerja sebagai Chief Marketing Officer di Citra Swarna Group. Ini adalah perusahaan properti, grup properti, mengelola kawasan ini ya, landed residence. Salah satu proyeknya itu di Kerawang, ya, dengan land 140 hektar. Nah, 3 tahun saya di sana. Kemudian sebelumnya saya Associate Director untuk Elevate Training Indonesia. Ini adalah perwakilan dari Miller Heiman Group. Tapi sekarang Miller Heiman Group Internasional itu sudah diakuisisi oleh Korn Ferry.
Nah, kemudian sebelumnya saya 6 tahun di Tiara Marga Trakindo Group, Head of Corporate HR di holding company, salah satu holding company di Trakindo Group, yaitu di Mahadana Dasya Utama. Sebelum join dengan Trakindo Group, 11 tahun karir saya itu di dunia asuransi, ya. Terakhir di dunia asuransi itu sebagai Head of Bank Assurance Academy dari Aksa Mandiri Financial Services. Sebelumnya pernah juga sebagai Regional Sales Manager di Aksa Mandiri, kemudian Training and Development Manager di Allianz Indonesia, dan juga Training and Development Executive di AIA Indonesia. Oke, nah mungkin terkait dengan riwayat pekerjaan atau pendidikan, Akang Teteh feel free kalau ada yang mau ditanyakan ya. Terpanak teh. Ya, itu jadi malu. Biasa aja, bismillah. Oke, baik. Nah, terkait dengan visi misi Akang Teteh, jadi kebetulan saya melihat posisi ketua PKA ini itu adalah sebagai pelaksana ya dari visi misi organisasi. Sehingga di sini visi misi yang saya sampaikan ini adalah visi misi PKA ya, Perkumpulan Keluarga Alumni Griwan yang memang terdaftar di Kemenkumham. Jadi saya tidak membuat visi misi sendiri karena layaknya CEO perusahaan, kita kalau jadi CEO itu nggak perlu bikin visi misi karena perusahaan udah punya visi misi, tapi kita bikin program kerja dan strategi untuk menjalankan visi misi tersebut. Maka yang saya sampaikan di sini ini memang visi organisasi kita, ya, di mana di sini visinya menurut saya sudah sempurna ya, yaitu menjadi keluarga alumni yang bersatu, berakhlak, serta bermanfaat dengan mengedepankan intelektual dan kreativitas, juga bermanfaat bagi alma mater, masyarakat, negara, dan bangsa. Nah, adapun misinya dari visi tersebut diterjemahkan ke dalam poin-poin misi. Yang pertama, menjalin silaturahmi, komunikasi, dan kerjasama seluruh alumni guna terbentuknya kesatuan dan kesejahteraan alumni SMP Negeri 1 Cimahi. Yang kedua, menjunjung tinggi akhlak dan martabat sebagai alumni serta menjaga nama baik alma mater SMP Negeri 1 Cimahi. Yang ketiga, menggali dan mewadahi potensi alumni dengan mengedepankan intelektual, kreativitas, dan teknologi terkini, sehingga menjadi insan-insan yang aktual sebagai wujud bakti pendidikan. Kemudian berupaya menjadi inovator, pelopor, serta fasilitator dalam berbagai sektor pembangunan bangsa dan berperan aktif dalam pengembangan alma mater serta memelihara kepekaan dan keterlibatan dalam penanggulangan masalah sosial agar bermanfaat bagi masyarakat, negara, bangsa, dan agama. Jadi visi misi organisasi kita ini sudah sangat noble ya, sudah sangat mulia, luhur. Dan untuk mewujudkan visi misi tersebut, ini adalah program kerja yang akan saya usung ketika bila mendapat amanah ya sebagai ketua perkumpulan keluarga alumni. Nah, program kerja yang pertama ini Going. Ya, Going ini membangun database alumni berbasis mobile apps untuk menjaring silaturahmi, peluang sinergi, dan kolaborasi. Nah, perwujudannya Going ini saat ini kita sudah punya web ya dan database alumni. Kemarin sebelum rame-rame PKA ini, rame-rame Pilika, database yang tercatat itu 2.500, sekarang sudah lebih dari 4.000, karena ada event Pilika ini ya, luar biasa. Nah, tapi sebenarnya potensi alumni kita itu masih besar sekali, karena dari sejak angkatan 53 sampai dengan 2021, itu lebih dari 15.000 alumni sebenarnya yang tercatat di SMP Negeri 1. Nah, sehingga masih besar sekali ya peluang kita untuk menghubungkan alumni satu sama lain. Nah, harapannya kalau kita bisa menyatukan ya database alumni ini, kemudian bisa membuatnya berbasis mobile apps, nah ini bisa memberi kebermanfaatan yang lebih besar lagi. Jadi terus terang mimpinya itu, Going ini kalau sudah nanti berbentuk aplikasi, ini yang aplikasinya itu yang mempunyai fungsi Facebook untuk silaturahminya, kemudian dia punya fungsi job street untuk menghubungkan alumni yang mencari talenta-talenta untuk bergabung di usahanya,
sekaligus juga alumni-alumni yang mencari peluang kerja, ya. Jadi tadi Facebook, kemudian Jobstreet. Nah, harapannya juga bisa seperti kitabisa.com, ya. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa kalau ada keluarga alumni ya ataupun guru yang membutuhkan ya, siapapun yang membutuhkan di keluarga besar alumni, ini kita bisa ririungan ya, mendonasikan dana, kita ikut berpartisipasi meringankan beban mereka. Nah, kemudian satu lagi harapannya aplikasi ini nih nanti bisa seperti aplikasi Santara atau Akseleran. Jadi memungkinkan alumni itu kalau mau mengembangkan bisnisnya dan butuh modal, itu bisa disupport oleh crowdfunding, oleh kita saweran bersama, mau 50.000, mau 100.000, supaya usaha alumni yang lainnya itu bisa berkembang. Jadi harapannya tuh ini Go Incorporated itu bisa menggabungkan 4 fungsi platform tersebut, Facebook untuk silaturahmi, Jobstreet untuk bursa tenaga kerja dan pencari kerja, kemudian kita bisa untuk fungsi sosialnya, dan Akseleran atau Santara untuk fungsi investasinya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, memang perlu perjalanan, ya. Di sini perlu ada kita bangun roadmap-nya bersama-sama. Nah, yang kita maksud dengan peduli, kolaborasi, dan akselerasi, akselerasi itu artinya jangan menunda-nunda. Jangan nunggu sampai mobile apps-nya jadi sebelum kita mulai melakukan sinergi dan kolaborasinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang teman-teman kalau saya boleh sharing ya, dengan event Pilika ini saja, alhamdulillah saya sudah terhubung dengan banyak sekali alumni yang punya potensi. Nah, mungkin saya misalnya contohkan ya, di GO88 itu ada 3 alumni yang bisnisnya itu adalah property developer. Ya. Nah, property developer mereka butuh arsitek, mereka butuh orang yang cari lahan, mereka butuh marketing, ya. Nah, banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dari sana. Kemudian dalam ajang Pilika ini ketika mencari dukungan ya, saya berkenalan dengan terhubung kembali ya dengan alumni yang bisnisnya itu international trading dan ternyata mencari potensi-potensi di Cimahi untuk UKM-UKM yang bisa menghasilkan komoditi karena dia bisa membuka pasar internasionalnya, ya. Nah, kemudian dari pertemuan tersebut itu kami sudah beberapa kali Zoom ya untuk menghubungkan ada petani ikan nila di Blitar. Ini kami hubungkan dengan alumni tersebut ya supaya bisa terjalin kolaborasi. Kemudian juga ada alumni yang punya usaha alat kesehatan ya, yang tabung tempat naruh ini sampel gitu ya. Nah ini sudah diadakan pertemuan juga dengan UI Korpora karena UI punya rumah sakit. Nah jadi di sini sudah across community jadinya ya, dan itu sudah terjadi dalam bulan Mei Juni ini. Kemudian ada lagi kemarin kalau tidak karena Pilika ini, saya nggak tahu kalau misalnya alumni Griwan itu ada yang menjadi inventor ya, penemu dari mesin pengolah sampah menjadi kompos dalam waktu 24 jam. Nah, ternyata ada kebutuhan di Jakarta. Ya. Di Jakarta ada kebutuhan. Jadi Kelurahan Pondok Indah itu cari mesin pengolah sampah. Tangsel juga cari. Nah, kita hubungkan nih GO79 sama GO82 ya untuk menjalin kolaborasi. Proposal sudah dikirimkan. Nah, kita doa sama-sama supaya memang itu goal dan saling menguntungkan. Nah, apa benefitnya buat organisasi PKA kita kalau itu terjadi? Ketika karena spiritnya ini adalah untuk alumni, ketika kolaborasi semacam itu terjadi, itu ada general agreement dulu ya, ada istilahnya gentleman agreement dulu. Jadi kita konsepnya gini, kalau misalnya bisnis terjadi ada antara alumni, kan biasanya kalau bisnis itu ada marketing fee.
ya. Nah, marketing fee-nya ini buat organisasi PKA kita. Gitu. Jadi kalau sampai mesin pengolah sampah ini terjual gitu ya, nah maka akan ada bagian persentase yang masuk untuk menjadi kas organisasi PKA. Begitupun untuk kolaborasi-kolaborasi lainnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Akang Teteh feel free ya, kalau misalnya langsung mau nanya juga boleh ya. Dan mau menyampaikan aspirasi juga mangga. Kita kan ngobrol aja santai ya. Mangga Teh, lanjutkan. Yang lain biar pada di chat aja dulu kalau mau nulis. Oke. Mangga. Nah, kemudian selanjutnya untuk Go Digital. Nah, ini kita sebenarnya pemikirannya itu adalah bagaimana kita mempersiapkan adik-adik kita di SMP 1 itu untuk siap menyambut era digital dan industri 4.0. Nah, kita melihat apakah mereka punya sarana prasarana untuk mengakses platform-platform digital secara proper. Nah, kemudian kita juga bayangkan ya bahwa sekarang tuh peluang sebenarnya banyak banget ya. Anak SMP itu anak SD bahkan ya, anak SD teman saya tuh udah bisa ngedesain untuk kartun sehingga itu bisa dijual ya secara digital. Kemudian salah satu contoh lainnya putri saya yang SMP itu dia nulis cerita ya di Wattpad dan itu misalnya yang baca sudah 24.000 orang. Nah, jadi kita ingin sekali supaya adik-adik SMP 1 ini bisa mengakses hal-hal tersebut sehingga mereka lebih siap. Mereka tahu bahwa masih muda tuh udah bisa produktif kok. Gitu ya, nggak perlu menunggu, tapi kita kasih aksesnya. Kemudian untuk GoCare, ini adalah berbagai program, namanya GoCare, ini bagian dari kepedulian kita, baik peduli kepada alma mater kita, ya, peduli kepada alma mater itu berarti kepada guru-guru, kepada staf adminnya, ya, kepada OB-OB-nya, juga kepada adik-adik kita, bisa ini dalam hal berbagi untuk seminar, sharing, kita adakan pelatihan baik buat guru maupun adik-adik kita. Nah, selain itu juga peduli alumni, ya. Kita bisa ngadain kok pelatihan-pelatihan buat alumni. Nah, kami di GO88 misalnya pernah ngadain pelatihan bahasa Inggris gitu, buat alumni. Nah, itu juga bisa. Selain itu juga pelatihan-pelatihan lainnya seperti coaching, konseling buat mereka yang punya usaha ya. Kemudian juga termasuk program peduli untuk masyarakat. Nah, yang saya bayangkan tuh sebenarnya yang simpel-simpel aja. Hampir setiap angkatan itu punya program berbagi. Ya, mau setiap Jumat, ada yang setiap Senin, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, kita bisa membawa program ini tuh ke level alumni secara keseluruhan. Misalnya, ya di alun-alun itu kita taruh satu kontainer, ya kontainer yang tahan air untuk kita misalnya alumni SMP 1 nih semuanya kalau udah punya baju bekas kita taruh di situ, baju bekas yang layak pakai kita simpan di sana. Jadi siapapun orang yang butuh baju tuh bisa ngambil di situ. Kita bisa bilangnya ini kayak lemarinya alumni SMP 1. Buat diakses buat masyarakat. Nah, kemudian program berbagi, misalnya di spot-spot yang rame ya, banyak kan sekarang yang menyelenggarakan kayak nasi bungkus gratis ya, ditaruh di etalase, siapapun bisa ngambil. Nah, itu bisa jadi program rutin kita. Ya, kita tuh punya dari angkatan 53 sampai sekarang udah 50 lebih angkatan ya. Sebulan setiap hari, misalnya satu hari satu angkatan ganti-gantian menyumbangkan nasi bungkus di situ untuk diakses oleh masyarakat Cimahi yang membutuhkan. Kita bilangnya ini adalah gerakan sosialnya alumni SMP 1. Nah, itu hal yang kecil tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Dan dengan melakukan itu, kita memberdayakan alumni-alumni kita yang misalnya usahanya itu catering ya. Nah, kita yang pesan. Ya, kita yang danai, kan sebenarnya nggak akan seberapa juga ya nyiapin nasi bungkus satu angkatan setiap tanggal 1 angkatan berapa, tanggal 2 angkatan berapa sampai tanggal 31 misalnya.
Nah, jadi kita bawa gerakan berbagi yang ada di masing-masing angkatan itu menjadi gerakan bersama alumni yang lebih luas lagi untuk masyarakat Cimahi. Nah, itu di program GoCare. Kemudian di program GoArt dan GoSport, saat ini sebenarnya udah banyak juga terbentuk komunitas ya. Kita punya Griwan Basket Club, kemudian ada komunitas Go Wheelers yang suka sepedahan ya atau motor-motoran. Terus ada komunitas Griwan Project untuk seninya. Nah, nanti bisa kita gabungkan juga alumni-alumni yang suka fotografi ya. Mungkin sudah ada tapi saya yang nggak tahu juga ya. Nah, komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa saling bermanfaat satu sama lain. Ya, contohnya kalau kita bentuk komunitas fotografi di antara alumni SMP 1. Nah, kita punya teman-teman kita yang UKM itu. Mereka ingin memasarkan produk mereka dengan lebih baik. Kita minta bantuan teman-teman yang fotografi untuk bisa membuat foto produk yang bagus. Sehingga produknya itu lebih menarik untuk bisa dijual secara digital gitu ya, untuk bisa dipasarkan secara online. Nah, jadi ini bisa sinergi antara alumni yang suka foto sama alumni-alumni yang punya usaha kuliner misalnya. Nah, selain itu juga lewat komunitas ini kita bisa selenggarakan acara-acara yang sifatnya bisa menggalang dana. Ya, saya terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Kang Kiki ya. Dia mengadakan perjalanan gitu Bandung Bali menggalang dana. Nah, ini kan mungkin banget untuk kita lakukan. Kayak kemarin kita adakan pentas Griwan Project. Nah, alumni-alumni yang mau berdonasi, jadi Griwan Project itu bisa show sambil menggalang dana. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk Go Art and Sport, ya. Kemudian untuk Go Eco, pemberdayaan komunitas dan program peduli lingkungan. Nah, tadi saya sempat singgung ada produknya Kang Adang ya, GO79 pengolahan sampah. Nah, di Cimahi sendiri produk Kang Adang itu tidak dilirik, ya, tapi sudah dipakai di Sukabumi ya, kemudian sedang penjajakan di Kudus, bahkan ada lagi di Kang Adang itu Cihamplas Walk ya, karena Cihamplas Walk ini butuh pengolahan sampah karena sampah sisa makanan mereka setiap hari itu rata-rata 3 ton, kalau weekend bisa sampai 10 ton. Nah ini kan limbah yang luar biasa, tapi dengan mesin ini dalam 1 hari itu bisa dalam 24 jam tuh menjadi kompos kering yang bahkan bisa dijual. Dan abu sampingannya itu bisa diproduksi jadi paving block. Nah, jadi luar biasa sekali sebenarnya ya idenya Kang Adang ini. Nah, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik, mesin itu bisa berjalan dengan baik apabila kita mulai peduli untuk memilah sampah. Karena yang bisa masuk ke mesin itu adalah sampah sisa makanan ya, sampah organik. Nah, jadi kita adakan kampanye-kampanye kepada keluarga-keluarga alumni, ya, bagaimana kita bisa memilah sampah di rumah, mulai membiasakan mendidik anak-anak kita memilah sampah seperti apa yang sudah dilakukan di negara-negara yang lebih maju. Nah, insya Allah dengan program ini lingkungan kita akan lebih sehat. Yang terakhir program Go Spiritual, ini adalah misalnya komunitas-komunitas pemeluk agama, ya, ada teman-teman yang non-muslim, saya Kristen, mereka ada komunitasnya, yang Hindu, ya, yang Buddha. Kita bentuk komunitas-komunitas dan bisa kita adakan juga ya acara silaturahmi bersama, menggalang persatuan ya dan toleransi. Kemudian program lainnya itu adalah bagaimana kita bisa memakmurkan Masjid Al-A'lim yang sudah dibangun bersama-sama dengan berbagai kegiatan seperti misalnya memberdayakan program ekskul bahasa Arab, kemudian program tahfiz Quran. Kalau misalnya PKA kita punya dana rutin, kita bisa menggaji ustadz ya yang bisa secara rutin mengadakan majelis ilmu sehingga Masjid Al-A'lim kita bisa hidup ya kegiatannya. Nah, kurang lebihnya demikian Akang Teteh, paparan dari program kerja kami
bisa nggak Teh ceritakan, karena memang kita harus tahu ya sejarahnya seperti apa. Saya mencalonkan diri jadi ketua IKA, saya harus tahu dong sejarahnya seperti apa. Bisa nggak Teteh ceritakan sejarah IKA itu seperti apa sampai mungkin sekarang periode keempat Teteh mau mencalonkan diri jadi ketua IKA. Biar enak lah saya ngomongnya IKA lah gitu, mungkin seperti itu. Ya, Kang Santo, mungkin saya tidak terlalu tahu secara detail ya. Tapi saya akan mencoba menjawab. Kang Santo mungkin boleh mengkoreksi kalau apa yang saya sampaikan kurang tepat ya. Nah, Iya. setahu saya IKA ini dibentuk waktu tahun 2001 ya Kang, kalau nggak salah ya, oleh Kang Tony, karena waktu itu ada kebutuhan mau pembangunan sarana di SMP 1, tapi itu harus dilakukannya oleh organisasi IKA. Yang saya tahu demikian ya Kang. Sehingga di situ Kang Tony kemudian dengan bersama-sama dengan Pak Teja ya, Pak Suteja itu mendirikan organisasi IKA. Nah, kemudian ketua berikutnya itu setelah Kang Tony ada, nah saya nggak, Kang siapa ya, Kang Agus. Saya lupa Kang Agus Yana gitu ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, kemudian ada Kang Santo juga. Sebelum kemudian kita melakukan proses pemilihan ketua IKA yang 4 tahun yang lalu ya, di mana calonnya ada Kang Iman, kemudian Kang Arif Badrudin, Kang Aldila, dan Kang Sandra, sampai kemudian sekarang ini. Nah, mungkin demikian Kang Santo. Kalau misalnya ada yang terlewat atau ada yang kurang lengkap, nah mangga Kang. Nanti mungkin dikoreksi Teh. Jadi memang IKA itu Kang Tony memang sebagai pendiri, tapi belum pernah menjadi ketua IKA. Jadi memang waktu itu ada penunjukan. Mungkin nanti semua kan dokumen dan lain-lain itu dari mulai sejarah nanti akan kita serahkan kepada memang ketua terpilih, baik itu mungkin Teteh insya Allah ataupun siapa. Bahwa memang IKA didirikan itu pada Agustus 2005 Teh, dengan beberapa pendiri termasuk kepala sekolah. Memang betul kebutuhannya bahwa untuk kebutuhan kita ruang kelas ideal yang 3 lantai itu. Jadi memang karena kebutuhan itu jadi ditunjuk Kang Agusiana waktu itu oleh Kang Tony. Terus memang setelah Kang Agusiana ke saya, ke Kang Iman. Nah, mungkin sekarang ada pemilihan yang demokratis lagi yang kedua kalinya. Nah, mungkin itu aja Teh, nanti mungkin bisa kita pelajari bareng-bareng ya Teh, seperti itu untuk organisasi. Terus kedua pertanyaan saya Teh, apabila Teteh nanti terpilih sebagai ketua IKA, step-step apa, misalnya tahun pertama Teteh akan melakukan apa, tahun kedua melakukan apa, tahun ketiga sampai tahun keempatnya seperti apa. Terus pertanyaan selanjutnya biar ini aja nyambung ini, IKA ini, organisasi ini mau dibawa kemana gitu, karena memang begini, Cimahi ini kan kota kecil nih Teh ya, kota kecil. Pada tahun 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi. Biasanya gitu ya ada lah yang kelek-kelek mah gitu. Nah, saya ingin tahu gitu, kalau Teteh terpilih nanti jadi ketua IKA ini mau dibawa kemana nih gitu. Seperti itu mungkin itu aja Teh, cukup dulu mangga. Ya, satu nuhun Kang Santo, saya jawab dulu yang pertama ya, rencana tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, jadi sebenarnya kalau awal-awal pasti saya akan menampung aspirasi dulu sebanyak-banyaknya dari para istilahnya ya sesepuh lah ya, dari Dewan Penasihat dan juga Akang Teteh alumni lainnya. Nah, kita dengarkan dulu aspirasinya. Sebenarnya selama perjalanan ini juga kami mendengarkan aspirasi dari Akang Teteh alumni semuanya ya. Nah, setelah itu bersama-sama dengan pengurus kita menyusun prioritas program kerja. Nah, kita nanti perlu diskusikan bersama ya, apa saja yang menjadi prioritas. Nah, misalnya contohnya yang sekarang sedang dijalankan oleh Kang Eki ya, perpustakaan. Itu menjadi prioritas kenapa? Karena kondisinya memang memprihatinkan dan harus dijadikan prioritas ya. Ini terkait dengan sarana prasarana di alma mater kita. Karena salah satu fungsi dari alumni kita ini juga untuk bisa mengangkat
SMP 1 ini menjadi tempat belajar yang layak, ya. Bukan hanya layak, sebenarnya harusnya menjadi yang terbaik di Cimahi ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau terkait sarana prasarana, kita sama-sama melihat lapangan basket misalnya ya, layak nggak sih gitu ya, adik-adik kita latihan basket di lapangan basket dengan kondisi lapangan yang seperti itu. Nah, memang ada beberapa challenge ya, karena lapangan itu bukan hanya dipakai untuk lapangan, tapi untuk tempat parkir juga. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Kemudian prioritas berikutnya ini yang penting adalah membangun kolaborasi antar angkatan dan lintas komunitas ini ya. Bagaimana kita bisa membuat perkumpulan keluarga alumni seperti hub yang menghubungkan ya berbagai kepentingan ya, berbagai berbagai bukan kepentingan sih, lebih tepatnya berbagai potensi yang bisa disinergikan ya, yang bisa disinergikan. Nah, contohnya tadi, kalau saya sendiri sih, pengalaman saya ya, saya sulit kalau misalnya saya selama ini tidak didukung oleh alumni SMP 1 ya. Beberapa pengalaman dalam hidup saya itu mengajarkan betapa pentingnya silaturahmi. Nah, jadi kita bangun silaturahmi yang bisa memberdayakan, mensinergikan. Kita bisa menolong alumni-alumni kita yang membutuhkan bantuan ya, uluran tangan kita, bukan hanya dari sisi finansial donasi, tapi kita bisa membuat sesuatu yang membuat mereka berdaya ya, memberikan istilahnya bukan ngasih ikan ya, tapi kita juga bisa menciptakan kail-kailnya untuk alumni-alumni yang membutuhkan. Nah, ini menjadi platform dasar. Bagaimana kita melakukan itu? Maka kita perlu memperbaiki database alumni kita. Jadi yang tadinya database kita sederhana ya, cuma berisi saya Vivi gitu kan, angkatan sekian, pekerjaannya apa, tapi cukup cuma itu aja informasinya. Sementara alumni kita tuh banyak potensinya. Misalnya kalau saya taruh profil saya gitu ya, saya konsultan, ekspertis saya ini, produk-produk yang bisa saya jual ini. Nah, mangga Akang Teteh, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelatihan, tahu kontaknya, oh iya, cari di database alumni. Siapa alumni yang bergerak di bidang consulting ya untuk perusahaan. Jadi kita upgrade dulu database alumni kita. Nah, siapapun di situ bisa membangun profilnya dengan lebih baik. Ya, dan ini menjadi potensi yang luar biasa. Ada yang kerja di Toyota misalnya ya, dia bisa paparkan produk-produk yang dia jual apa, sehingga alumni yang butuh mobil misalnya ya, kendaraan, ya carinya di alumni lagi. Nah, seperti yang sudah terjadi sinerginya ya, di angkatan kami, ada yang membuka lahan properti, yang ngedesaininnya alumni kita juga, gitu ya, yang arsiteknya. Nah, jadi saling silih bisa kolaborasi. Nah, kemudian kolaborasi lainnya yang sudah saya rasakan, misalnya Kang Seno ada di sini ya. Kebetulan Kang Seno, Akang Teteh semuanya adalah ketua tim kampanye dari ketua tim kampanye kami pada Pilika 2021 ini. Kang Seno, halo. Nah, sudah bertahun-tahun saya kolaborasi dengan Kang Seno untuk event-event kantor. Ya, event keluarga pun gitu ya. Nah, alhamdulillahnya makanya saya bilang saya tuh sulit melepaskan diri dari alumni. Karena banyak sekali ya dalam keputusan kita itu sebenarnya kita bisa bisa cari resourcesnya di alumni juga. Nah, kenapa melakukan itu? Karena pasti trust-nya berbeda ya, Kang. Trust-nya berbeda. Nah, contohnya di alumni itu ada kontraktor gitu ya. Ketika saya mau renovasi rumah, saya carinya siapa yang bisa saya hubungi, kontraktor yang bisa saya percaya. Nah, Akang ini menjelaskan, nih kalau mau bangun rumah 2 lantai itu, mau dari harga per meternya 2,8 juta sampai 5 juta juga bisa. Ya, mau misalnya bangunnya hanya bayar jasa bangun, kita belanja sendiri, materialnya juga bisa. Mau saya yang belanja materialnya juga bisa. Tapi di awal deal-dealan, kalau belanja materialnya saya ngambil
ngambil service fee 10% misalnya. Nah, jadi di awal tuh enak. Karena apa? Karena trust. Karena kita teman dulunya gitu ya. Satu alumni di GO88 ini. Ketika saya dapat musibah, ya anak saya jatuh dari lantai 2 ya, itu tingginya sekitar 7 meter ke bawah dan 2 anak saya itu masuk ICU. Saya di Jakarta, saya teleponnya alumni. Dan alhamdulillah Kang dokter ini langsung hubungin IGD rumah sakit di Jakarta tempat anak saya masuk. Ya, anak saya dapat perhatian, bantuan cepat juga dibawa juga langsung ke Cipto juga ya, sehingga bisa tertolong karena kondisinya itu shock ya, anak saya di ICU sampai 5 hari. Nggak sadar ya, matanya hilang karena kepalanya bengkak kayak hidrosefalus itu. Tapi alhamdulillah dengan bantuan siapa? Alumni. Ya. Jadi alhamdulillahnya itu luar biasa. Ya, kekeluargaan yang dibangun dan bagaimana kami bisa saling mengandalkan. Nah, itu kira-kira Kang untuk step-stepnya. Ya. Kemudian tadi pertanyaan mau dibawa kemana? Ya, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke kebermanfaatan, Kang. Bagaimana ikatan alumni ini bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya alumni yang lain. Hapunten pisan, saya mah bukan orang politik gitu ya, jadi nggak ada aspirasi apa-apa, nggak ada harapan apa-apa, maksudnya nggak ada harapan tertentu mau pilkada atau tidak gitu ya, tapi lebih berpikirnya alumni ini organisasi sosial ya, dan tujuannya itu ya tadi sesuai dengan visi misi yang sudah kita sama-sama, dan dalam visi misi itu sama sekali tidak ada visi misi politik di dalamnya. Gitu Kang. Jadi insya Allah kalau saya sih inginnya alumni kita lebih guyup lagi, ya. Kemudian bisa silih tulungan lagi, silih bela, ya, bisa mengangkat alumni lainnya dan terutama ya alma mater kita. Kira-kira gitu Kang Santo. Ya, saya tergelitik teh barusan yang awal database ya teh, database semua alumni dengan posisinya semua pekerjaan gitu. Kita waktu awal Kang Iman terpilih memang sudah mencoba melakukan itu, mencoba ini kan database dari alumni semua dengan beserta pekerjaannya seperti apa. Yang tadi Teteh bilang bahwa kalau apa-apa kita enak ada alumni. Karena saya yakin alumni Griwan itu semua sektor ada. Tapi memang selama 4 tahun ini, ya mungkin secara pribadi saja Teh ya yang ini. Di dalam organisasi agak nggak begitu terasa memang manfaatnya seperti itu. Nah, mungkin ke depannya kalau Teteh mungkin bisa terpilih, jadi ya insya Allah bisa mencoba bagaimana ini ibaratnya memberdayakan potensi alumni yang sudah ada di database itu. Karena memang database itu sampai sekarang sudah ada ya Teh, sudah ada walaupun memang belum lengkap lah. Mungkin nanti pas Teteh terpilih dilengkapi gitu ya seperti apa, tapi nanti mungkin kedepannya untuk actionnya itu seperti apa sih? Karena memang selama 4 tahun ini ya punten. Ujung-ujungnya ya nggak, saya pikir sih nggak begitu ngaruh lah gitu, nggak begitu ngaruh walaupun misalnya dia alumni, ini alumni, ya ngaruhnya nggak begitu signifikan. Nah, mungkin bisa diperbaiki nanti ke depannya mungkin seperti itu. Itu aja mungkin masukan saya Teh. Insya Allah Kang. Ya. Ya, hatur nuhun pisan Kang Santo. Sekap ya Dan Kang Santo. Ya, Teh. Pertanyaan saya yang ringan-ringan aja Teh, kalau bahasa anak sekarang mereceh gitu. Nah sekarang gini, pertanyaan yang pertama dulu, Teteh domisili di Jakarta kan? Mohon. Nah, kalau Teteh menjadi ketua, bagaimana mengkoordinasikan ini dengan Teteh posisi di Jakarta? Satu dulu, mangga Teh. Ya, Telis, jadi gini ya, alhamdulillahnya ya pandemi ini buat saya mengajarkan banyak hal gitu ya. Nah, contohnya di tempat saya bekerja ya Telis, terus terang aja kami sudah sedikit sekali, mungkin hanya tinggal 10% yang bekerja dari kantor.
ya, karena tim saya itu satu di Pontianak, satu di Jambi, satu di Bandung. Ya, kami berempat satu tim, tapi nggak ada yang bareng. Ya, nggak ada yang bareng. Nah, ini sangat dimungkinkan. Nah, sebenarnya hal yang sama juga bisa terjadi. Kayak sekarang kan saya sama Teh Elis bisa ngobrol gini hadap-hadapan ya lewat lewat Zoom ini. Ya, ini percepatan yang luar biasa sih sebenarnya ya, pandemi ini mendorong kita untuk bisa kreatif gitu kan. Sulit terhubung tapi butuh terhubung, butuh komunikasi, butuh kolaborasi nih bersama-sama. Nah, sebenarnya lewat media ini itu bisa dilakukan ya, monitoring. Jadi sudah setahun lebih, Teh Elis, saya dengan tim saya itu nggak ketemu muka sama sekali untuk urusan pekerjaan ya. Tapi kami setiap hari bisa meeting, tetap bisa bikin pelatihan, tetap bisa bikin proposal, handle klien-klien, walaupun yang satu di Jambi, satu di Pontianak, satu di Jakarta, satu di Bandung. Ya, alhamdulillah. Nah, itu hanya contoh kecil aja. Satu hal lagi, kebetulan orang tua saya itu di Bandung, di Cimahi, dan mereka tinggal berdua ya. Sehingga kami itu punya tanggung jawab untuk sering-sering menengok. Dan memang hampir setiap minggu saya pulang. Ya, kadang saya stay di Cimahi itu sampai 3 minggu, ya, seminggu di Jakarta. Ya. Kalau memang ini terpilih, Teteh misalnya terpilih, bagaimanakah komposisi pengurus yang akan Teteh susun nanti? Kalau komposisi pengurus sebenarnya mereflek dulu pada kepengurusan yang ada ya. Kita evaluasi dulu mana yang berjalan efektif dan mana yang kurang efektif ya. Dan ketika membangun pengurusan, buat saya itu penting banget kita menyatunya tuh dengan orang-orang yang sevisi dan semisi. Ya. Sevisi dan semisinya tuh apa? Sama-sama kita punya tujuan itu menjadikan keluarga alumni kita ini ladang ibadah kita, ya, sehingga kita mau melakukan yang terbaik tanpa menuntut misalnya, oh saya harus dapat ini dari sini, kalau melakukan ini saya harus dapat ini. Nah, terus terang aja kalau seperti itu saya sulit gitu ya, karena ini organisasi sosial, kita mau tujuannya itu adalah membahagiakan alumni dan juga berbakti sama alma mater. Jadi kalau misalnya udah membawa kepentingan pribadi di dalamnya ya sulit ya. Jadi saya inginnya sih membentuk kepengurusan yang memang sevisi dan misi, memang tujuannya itu ya organisasi ini menjadi ladang amal kami gitu ya. Nah, terus apalagi tadi? Ya itu oke ya, maksudnya kita catatkan. Dan kan Teteh ini dari angkatan 88. Nah, kebetulan yang mencalonkan 3 lagi adalah angkatan 90, 2000 sama 94. Apakah di dalam kepengurusan Teteh beliau-beliau itu akan dilibatkan atau tidak? Jawabannya tergantung, karena kami akan ngobrol dulu ya. Kalau chemistry-nya dapat dan kita setujuan, ya dengan senang hati, karena semuanya menurut saya punya kualitas yang baik ya. Nah, tinggal kita sama-sama punya goal yang sama apa enggak nih ya. Nah, jangan sampai misalnya karena di sini kan butuh komitmen yang sangat besar ya, Teh Elis. Ketika kita sudah memutuskan untuk ini, ya berarti kan kita memang sudah bersedia mau meluangkan waktu ya, effort kita untuk organisasi ini. Jangan sampai hanya numpang nama aja, terus udah gitu kemudian ghosting gitu kan. Nah, jadi kita kalau saya sih maunya ngobrol dulu ya, sevisi sepemikiran dulu untuk kita bisa sama-sama membangun organisasi ini menjadi organisasi yang lebih baik. Siap, soalnya pengalaman dari kepengurusan kemarin, Kang Iman maju, ternyata calon lain ikut, tapi ternyata tidak maksimal di dalamnya gitu. Itu ya maksudnya jadi gambaran lah untuk Teteh ke depan kalau nanti ini. Ya. Ini ada pertanyaan dari Teh Kenny, tapi di chat saya bacakan ya. Ya. Bagaimana cara Teteh untuk bisa mensinergikan para alumni terutama dari angkatan 80-an yang pautannya memang cukup jauh ke generasi 92.000? Hatur nuhun. Tuh kan 96 ya. Cek saya, oke. Jadi kalau saya melihatnya, kalau alumni yang sepuh-sepuh itu, apa yang mereka butuhkan dari organisasi ini? Ya,
Nah, apa yang mereka butuhkan dari organisasi ini sebenarnya adalah perhatian ya. Perhatian dan pikanyaahnya kita gitu sama mereka. Jadi istilahnya tuh mereka inginnya kan silaturahmi, guyup ya. Kalau udah ini tuh senangnya ya ketemu, kita fasilitasi. Nah, fasilitasinya gimana? Kita adain kegiatan-kegiatan. Nah, yang jadi IO-nya ini yang muda-muda gitu supaya ketemu kan. Yang bikinnya yang angkatan 2090-an. Kita bikin event yang bisa membuat kakak-kakak kita, akang-akang teteh alumni kita tuh bahagia ya. Nah, karena yang mereka cari itu. Ada juga yang begini, teh kemarin ya, angkatan-angkatan senior tuh ada yang gini. Kita seneng nih ngumpul-ngumpul, terus udah gitu kita punya lahan di sana, di sini, tapi nggak tahu mau diapain dan siapa yang mau ngerjain, siapa yang mau ngurus juga gitu ya. Nah, ini langsung celing-celing gitu kan. Waduh, ada lahan tidur gitu kan. Nah, apa salahnya kita kelola bersama-sama ya dengan sistem bagi hasil dan sebagainya. Kita undang ekspertis-ekspertis yang muda yang bisa mengelola itu. Teh, tadi kan saya menyimak paparan Teteh ya tentang aplikasi dan lain-lain, pokoknya semuanya serba virtual, digital, dan canggih lah 4.0. Nah, saya pengen tanya, saya yang paling simpel adalah siapa sih yang mau kelola ini, Teh? Oke. Nah, jadi kemarin terus terang aja sebelum mengajukan ini menjadi program kerja, saya ngobrol dengan beberapa teman yang memang bisnisnya itu membangun software ya, IT. Nah, kalau untuk adminnya, kita memang perlu menggaji admin. Ya, kita perlu ada admin yang mengelola platform ini kalau kita bangun ya. Nah, tapi selebihnya sebenarnya potensi-potensi dari membuat roadmap-nya itu alumni kita tuh banyak banget yang bergerak di bidang IT ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan semuanya dan kemarin udah brainstorming juga, saya ceritakan ke akang-akang yang kebetulan bergerak di bidang IT, saya bilang gini, saya nih mimpi nggak sih, terlalu muluk nggak sih kalau misalnya untuk alumni itu pengen punya aplikasi yang fungsinya kayak bergabung di dalamnya 4-5 platform sekaligus gitu. Ya platform Facebook, platform Kita Bisa, platform Akseleran, sama platform Jobstreet. Mungkin nggak? Mungkin, Vi. Mungkin aja. Tapi kita bikin roadmap-nya. Nah, terus jangan sampai ngejar aplikasinya duluan, tapi justru isinya nggak dibangun. Nah, justru isinya dulu kita bangun. Nah, tahap pertamanya yang tadi saya cerita, kita enhance dulu database-nya. Tadinya database kita isinya simple, nah sekarang diperkaya, ya, di-upgrade database kita itu supaya lebih informatif. Nah, kemudian dari mana duitnya, gitu kan? Nah, ini sebenarnya bisa macam-macam ya. Selama ini yang sudah berjalan tentu donasi, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin sinergi, seperti tadi saya sampaikan, ketika ada kolaborasi, kemudian ada marketing fee buat organisasi kita. Nah, selain itu juga dari misalnya ya, saya mungkin harus menyinggung bahwa dengan status PKA, kita ini kan bukan yayasan. Jadi kita bisa melakukan kegiatan yang profit oriented. Nah, misalnya gini, ada alumni nih yang terima project, misalnya nilainya 100 juta. Tapi untuk melakukan project itu, dia butuh dana. Misalnya butuh modal 50 juta. Kita rereongan, ya, nanti bagi hasilnya buat organisasi kita. Kita rereongan, kita saweran di situ, ciptakan modalnya. Nah, kemudian kan ada keuntungan kan, karena proyeknya dia 100 juta, dia modalnya 50 juta, kita bantu, ya, subsidi, hasilnya dibagi. Gitu. Jadi memang harus ada yang mengelola TLIS. Nggak bisa aplikasi itu tanpa administrator, nggak bisa. Betul, itu makanya saya tanyakan karena berdasarkan pengalaman membangun seperti ini sangat tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, dan berikut juga istilahnya maintenance-nya akan lebih butuh perjuangan sebetulnya. Dan itu juga berkaitan tadi karena Teteh sudah menyinggung ya, modalnya dari mana sih, terus nanti kelangsungan hidupnya si aplikasi ini ataupun program-program ini dari mana sih gitu pertanyaannya Teh.
Maunya sih dari transaction fee. Jadi kalau di aplikasi itu alumni jualan, ya sama seperti kita di GoFood ya, kan ada fee 2.000 tuh, application fee. Setiap kali kita beli GoFood misalnya. Nah ini kita beli ke alumni produknya di aplikasi kita. Yang pertama prokesnya luar biasa, keren banget. Ini pasti otaknya Om Seno ini di belakangnya nih. Sering ting-ting sama dia. Tuh Superman. Dan memang selayaknya komunitas itu sudah larinya ke arah seperti ini, nggak cuma sekedar ngumpul. Ada manfaat lebihnya, manfaat ilmu, manfaat ekonomi dan lain-lain. Tapi beratnya yaitu tadi yang ngejalanin ini siapa? Karena ini sifatnya komunitas, kalau tidak ada fee atau apa buat yang mengelola, saya rasa ini akan jadi hambur dan tidak jalan. Karena komunitas atau jiwa sosial orang itu pasti ada di level berikutnya lah, setelah keluarga, mata pencaharian langsung pekerjaan, dan baru dia bisa berkegiatan sosial gitu kan. Yeah. Tadi udah dijawab sama Teteh soal itu, soal ada biaya atau administrasi admin untuk digaji dan lain-lain, itu sudah masuk akal. Nah, yang saya tanyakan gimana kerjasamanya nanti misalnya dengan komunitas-komunitas yang udah ada. Contohnya kalau ekonomi sekarang sudah ada koperasi gitu ya. Koperasi ini akan dilibatkan sejauh mana sama Teteh gitu. Mungkin itu aja Teh. Ya Kang Di, ini perlu kolaborasi dari semua pihak ya, termasuk koperasi. Koperasi itu juga kan bisa masuk ke, maksudnya ini koperasi itu juga bisa jadi bagian dari incorporated-nya kita ya, dari kolaborasi dan sinergi ini. Bukan hanya koperasi, GO tuh udah punya forum bisnis ya, yang saya tahu GO Forbis gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang itu kan GO Forbis masih UKM gitu ya, usaha-usaha. Nah, ini bisa kita perluas lagi. Jadi step by step kita enhance. Jadi misalnya tadinya hanya UKM, sekarang mau luas lagi. Bukan hanya orang yang wira swasta, tapi orang yang kerja pun bisa masuk ke forum bisnis. Karena saya bekerja, perusahaan saya kan punya bisnis. Nah, bisnisnya boleh dong saya tawarkan di GO Forbis. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada fee, ya kita kasih ke PKA. Nah, ini sebelum misalnya kita bangun aplikasi apa-apa ya, tapi ini kita bangun roadmap-nya setahap demi setahap, gitu ya, pelan-pelan. Nah, kemudian yang tadi juga misalnya yang butuh modal itu, nah itu bisa juga dong masuk ke GO Forbis gitu ya. Terus ada Kang Teteh yang misalnya mau maju bidding nggak punya PT. Nah, karena PKA bisa menjadi melakukan kegiatan non-profit, bisa tuh pinjam nama organisasi PKA untuk maju ke proses tender misalnya. Ya, jadi banyak insya Allah dengan bantuan Kang Endi, TN Lis, Akang Teteh 93, semuanya di sini juga keluarga besar alumni dengan pemikiran yang hebat. Nah, betul sekali Kang Endi, ini semua bukan hanya hasil pemikiran saya sendiri ya, tapi ini dengan bertanya, ngobrol, kita mensinergikan pikiran, aspirasi gitu, sehingga bisa nyambung. Seandainya ternyata Teteh nggak kepilih jadi anggota nggak jadi ketua PDK, tapi ternyata yang terpilih itu paling junior misalkan gitu. Nah, maksudnya Teteh apabila nanti sama ketua yang baru ini ditawari masuk jadi pengurus, kumaha gitu Teh. Punten Teh. Atur nuhun. Ya. Selama saya bisa jadi bermanfaat, insya Allah didukung Kang Eko. No, siap, alhamdulillah. Ya, jadi begini, sebenarnya prinsipnya gini, kalau buat saya menang kalah itu tidak penting gitu ya. Pada akhirnya, karena berdoanya itu kalau urusan ini baik, semoga Allah dekatkan. Tapi kalau urusan ini membawa kita kepada kemudaratan, Allah jauhkan. Itu sama doa saya, doa keluarga saya juga begitu. Jadi kalau misalnya ini menjadi ladang amal, saya bisa lebih bermanfaat dan Allah ridho, semoga Allah dekatkan. Tapi kalaupun tidak, ya tidak apa-apa juga, Kang. Dan kalau misalnya akang
yang lain yang terpilih kemudian membutuhkan dukungan, mangga, insya Allah. Karena kalau programnya ini juga mau ada yang bisa diadopsi, mangga ya. Karena kan tujuannya sama-sama ya. Kita ingin membuat organisasi TKA ini menjadi organisasi yang lebih baik, insya Allah. Dan karakternya, kulturnya juga buat saya cukup mengagetkan gitu, karena mungkin karena saya terbiasa di Bandung yang sedikit sudah rapi gitu ya, tiba-tiba ke Cimahi itu benar-benar wah ini banyak banget yang harus dibenahi. Nah, sekarang bagaimana nih kalau Teteh jadi ketua nanti terus menyikapi kondisi yang cukup ramai ini, bagaimana nih dari Teteh, apakah mau programnya, mau caranya, mau langkahnya agar angkatan 50 sampai 2001 tuh guyub 2021 tuh guyub gitu Teh. Iya. Satu nuhun ya Teh Elis. Sami-sami Teh. Pertanyaannya menarik sekali dan membuat saya berpikir nih ya. Tapi gini Teh. Alhamdulillahnya selama dinamika ini ya, saya kan bertemu dengan lintas angkatan ya, mulai dari yang angkatan 63, 64, 66, kemudian 67 juga, 68, apalagi ada ibu wali kelas saya gitu ya. Terus sudah gitu juga angkatan-angkatan pendukung lainnya ya. Nah, mungkin kalau bercerminnya itu gini. Kalau orang-orang yang mendukung ya, itu pasti karena mereka mencoba mengenal dan juga melihat program ya. Makanya mereka mendukung karena mereka punya trust, punya percaya. Nah, kemungkinan ya, mau tidak mau supaya sinerginya itu lebih cepat, kemungkinan komposisi pengurus kan akan lebih banyak dari angkatan pendukung mau tidak mau ya. Karena itu yang sudah jelas mendukung visi misi kita. Nah, untuk yang berseberangan, prinsip saya tuh sebenarnya gini Teh, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada hal yang dilakukan ya. Nah, kembali kepada niat masing-masing. Niatnya di organisasi ini untuk apa? Gitu. Dan saya juga terus terang aja ini ya belajar banyak gitu. Saya tuh lebih suka gimana Allah aja Teh Elis. Punten ya, saya tuh selalu gini, emang jangan berharap sama manusia, nanti kamu kecewa gitu. Jadi berdoa aja sama Allah supaya orang-orang yang berseberangan itu dilembutkan hatinya gitu ya. Kalau seandainya pun tidak bisa, ya mungkin ada poin di mana kita harus sepakat untuk tidak sepakat ya, tanpa merusak silaturahmi. Ya dalam hal ini kita berbeda pandangan ya sudah apa-apa. Ya atur nuhun Teh Vivi, ketemu lagi nih sama Teh Elis nih. Iya, kemarin kan di forum FC ya, iya, penjelasan legal di sana. Iya. Poin intinya begini, Akang Teteh dari angkatan 93, prinsipnya bahwa perkumpulan ini bisa melakukan tindakan perdata. Tindakan-tindakan apapun yang berkaitan dengan hukum perdata asalkan sudah berbadan hukum. Nah, kalau belum berbadan hukum itu tidak bisa. Nah, jadi intinya misalkan nih, saya hanya mencontohkan saja, sebelum kita berbadan hukum, tindakan apapun yang dilakukan oleh ketua umum itu merupakan tindakan pribadi. Tetapi setelah ada badan hukum, bahwa itu tindakannya adalah tindakan kelembagaan. Jadi kalau misalkan nih, bahwa ketua umum yang dulu memiliki utang piutang, ada perjanjian jual beli dan lain sebagainya, kemudian masih ada tunggakan yang belum dibayarkan, itu bukan merupakan tanggung jawab lembaga, tetapi merupakan tanggung jawab pribadi. Nah, bila mana perkumpulan ini sudah menjadi berbadan hukum, itu bukan resiko pribadi lagi, tapi merupakan resiko lembaga. Nah, terus kemudian itu ditegaskan di mana? Ada di Undang-Undang tentang Ormas, bahwa lembaga itu ada 3 kriteria, yaitu lembaga berbadan hukum, perkumpulan berbadan hukum, dengan berbasiskan keanggotaan. Sifatnya adalah, kriterianya adalah perkumpulan.
Kemudian dikuatkan lagi oleh Perpres nomor 16 tahun 2018. Di sana disebutkan bahwa ormas ini ada macam-macam. Di antaranya adalah perkumpulan. Nah, itu diberi ruang untuk bisa ikut serta berbisnis dengan pemerintah daerah. Ada 2 ruang. Ruang pertama mengikuti lelang melalui tender. Ruang kedua yaitu melalui pekerjaan-pekerjaan swakelola. Jadi ada 2 ruang pemberdayaan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah itu melalui Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi tidak perlu ada PT lagi barangkali. Nah, apalagi kalau dalam perkumpulan kita ada koperasi ya. Berarti kalau sudah ada koperasi itu ada lagi yang lebih concern di bidang itu gitu nantinya. Kalaupun koperasi tidak ada, perkumpulan juga bisa melakukan tindakan hukum tersebut. Mungkin itu ya. Sementara itu mohon. Tadi Vivi sudah banyak menjelaskan apa yang akan dilakukan dengan program kerjanya untuk mendukung visi misi yang sudah ditetapkan organisasi. Yang terpenting dari kegiatan ini adalah, kalau buat saya itu adalah, kalau sudah Vivi terpilih, itu orang-orang yang mendukung itu apakah akan bersama Vivi selama 4 tahun. Kan itu yang harus jadi esensinya. Nah, kami ini di tim pemenangan itu sudah membuat sebuah komitmen, ada atau tidak di dalam organisasi, kami akan kawal Vivi selama 4 tahun dengan program kerjanya. Karena program kerja yang dibuat Vivi itu adalah hasil diskusi dari Vivi dan teman-teman yang ada di 88. Jadi itu adalah bentuk komitmen agar program kerja Vivi dapat berjalan. Kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh Teh Teni ya. Teni apa Kenny? Kenny mengenai apa sih yang bisa dilakukan untuk sebuah sinergi dari angkatan 88 ke tahun 2000. Begini, saya sama Vivi pernah berdiskusi bahwa kita ini sedang membuat sesuatu yang bisa diwariskan kepada adik-adik kelas kita. Jadi kayak pembuatan database digital, terus mungkin menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu adalah hal yang paling esensi yang harus kita lakukan dalam waktu yang cepat. Nah, ini adalah 2 modal utama yang nanti akan diwariskan kepada adik-adik kita. Nah, bagaimana estafetnya? Estafetnya adalah di dalam kepengurusannya, tadi Vivi sudah menjelaskan, untuk teman-teman yang memiliki visi dan misi yang sama, itu dibuka kemungkinannya untuk bergabung agar nanti estafet kepemimpinan ini berjalan ke adik-adik kelas kita. Kita ini terus terang buat saya dan teman-teman di angkatan 88 mungkin akan aktif hanya sampai dengan 4 tahun yang akan datang. Yang berikutnya kita hanya sebagai anggota kali ya. Nah, yang paling terpenting yang itu mungkin yang bisa menjawab untuk Kenny ya. Apa yang kita bisa lakukan. Nah, sinerginya seperti apa? Banyaklah turunannya. Setelah database itu ada, salah satu yang Vivi sampaikan adalah kalau orang senior kita pengen buat kegiatan, kita buatin semacam event organizer-nya. Banyak itu kan udah lebih teknis ya. Yang intinya adalah bahwa kita membuat sesuatu, yang sesuatu ini harus bisa diwariskan kepada adik kelas kita, dan adik kelas kita pada saat menjalankannya udah nggak kesulitan, karena fundamentalnya sudah kuat. Kemudian tadi Alice sempat nanya apa ya? Banyak. Udah lupa. Banyak. Nah, aku mau di luar dulu, enggak, Mam. Kenapa? Mam. Hah? Ya itu mah ada. Sok terus. Nah, kayak Alice kekhawatiran kayak gini apa tadi? Kok nggak bisa sih kayak yang di SMA 2 diterapkan di SMP 1. Nah, kita ini harus membuat sebuah budaya bahwa pada saat kita memimpin, yang lain itu harus mau dipimpin. Nah, begitu juga sebaliknya. Pada saat orang lain memimpin, nah, kami ini udah siap dipimpin. Jadi pertanyaan tadi Kang Rahmat siapa ya? Siap nggak Vivi kalau kalah jadi bagian dari Kang Rahmat ya, betul ya? Kang Eko. Kang Eko. Kang Eko tadi. Ya, Kang Eko. Jadi Kang Eko, kami ini begitu kami tidak jadi bagian dari begitu tim kami tidak menang dalam pilih K ini, kami siap untuk dipimpin. Jadi
Apakah akan ada kontribusi? Pasti ada. Karena selama 4 tahun kami di 88, walaupun tidak bagian dari kepengurusan IKA, kami cukup berkontribusi aktif di dalam kegiatan IKA. Itu sih udah bentuk yang kita perlihatkan ya. Nanti orang akan menangkap itu seperti apa ya, enggak, itu sih persepsi masing-masing. Tapi setidaknya itu sudah membuktikan bahwa kami siap untuk aktif, andaikan terpilih ataupun tidak pilih. Bahkan semangatnya kami itu di internal kami di tim kandidatnya 02 bahwa kalah pun kami siap, apalagi menang. Nah, jadi sangat sederhana. Saya aja waktu jadi ketua tim kampanye dibekali yang tadi Vivi sampaikan, kalau ini adalah kebaikan mudah-mudahan Allah dekatkan, kalau ini adalah jadi keburukan Allah mudah-mudahan jauhkan. Dengan berbekal itu saja, saya tuh jadi santai aja kok mengerjakan pilika ini. Di luar sana ada gegap gempita ya, sikapi dengan santai aja. Toh ini hanya memilih ketua IKA. Ada orang yang mau ngurus IKA aja, saya sih udah sangat berterima kasih gitu.